Shalom, perkenalkan nama saya Sandet Tanagula. Saya guru di SMTK Setia Mualimia Selatan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat video pembelajaran di kelas 2 atau kelas 11 SMTK dengan satu topik menghayati peran Allah dalam kehidupan keluarga. Selamat pagi untuk anak-anak kami semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita untuk hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat menikmati akan kasih-Mu. Dan pada hari ini kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati hamba sebagai guru yang akan mengajar, juga untuk siswa-siswi kami yang akan mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk hari ini saya akan mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu karena berkaitan dengan topik kita hari ini, harta paling berharga. Jadi lagu ini sebenarnya sangat populer, bisa kita lihat tonton di YouTube. Jadi kami berharap bahwa dengan lagu ini siswa-siswi kami akan semakin mengenal keluarga, akan mencintai keluarga. Jadi lagunya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Jadi nanti untuk ini bisa kita teruskan untuk latihan dengan lagu ini. Baik, tolong diperhatikan gambar di atas. Jadi dengan memperhatikan gambar ini, tolong siswa-siswi kami memberikan pendapatnya. Satu gambar yang di sebelah yang bergandengan tangan sambil berdoa. Satu lagi gambar yang ada di sebuah tempat dengan mengajarkan Alkitab kepada anggota keluarganya. Nah, jadi dengan memperhatikan gambar ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah gambaran tentang keluarga Kristen. Jadi berbicara mengenai keluarga, ini bukan sesuatu hal yang baru dan bukan sesuatu hal yang begitu asing. Mengapa? Karena keluarga adalah sesuatu yang biasanya kita ada setiap waktu. Nah, keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan. Ada ikatan darah atau adopsi dalam lingkup rumah tangga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Biasanya keluarga terdiri dari pasangan, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Nah, itu sebenarnya keluarga. Namun kalau kita memperhatikan apakah konsep tentang keluarga secara umum sama dengan keluarga Kristen? Nah, di sini kita belajar. Jadi perhatikan untuk siswa-siswi kami, keluarga Kristen adalah persekutuan antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan meneladani hidup Kristus serta ajaran-ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sedikit perbedaan antara keluarga secara umum dengan keluarga Kristen. Sekali lagi, keluarga Kristen ini adalah persekutuan di antara ayah, ibu, dan anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi itu adalah keluarga Kristen. Jadi ada beberapa istilah keluarga. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, di sana kita menemukan istilah keluarga ini sebagai keterikatan di antara ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, itu istilah keluarga. Nah, jadi ada satu orang lagi yang memberikan penjelasan tentang keluarga, Ki Hajar Dewantara. Menurutnya bahwa keluarga adalah kumpulan dari beberapa orang
yang terikat oleh satu generasi. Jadi ada generasi ke generasi. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita di Indonesia serumpun, semarga, sesuku dan lain sebagainya. Jadi itu menurut dia keluarga. Ketiga, Friedman. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan emosional, di mana masing-masing individu memiliki peran yang masing-masing dari bagian keluarga itu. Nah, menurut Effendi, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga, yaitu ayah, dan beberapa orang yang berkumpul di dalamnya. Tinggal dalam satu tempat, tinggal satu rumah, yang saling bergantung antara satu dengan yang lain. Itu menurut Effendi. Nah, meskipun ada perbedaan dari istilah keluarga, tetapi di sini kita dapat menemukan kesamaan dari rumusan keluarga. Yang pertama, keluarga diartikan sebagai kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Mengapa yang paling kecil? Karena hanya di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak-anak. Atau hanya ada ayah, ibu, dan keluarga besarnya. Jadi tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, ada ikatan perkawinan, ada adopsi. Kesamaan yang ketiga adalah keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam satu pernikahan. Itu keluarga. Jadi ada dua bentuk keluarga yang umum kita kenal. Jadi diperhatikan dari dua gambar yang saya tampilkan ini. Jadi ada keluarga inti dan ada keluarga besar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keluarga inti? Keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang masih belum menikah. Artinya terikat di dalam satu keluarga dalam tanggung jawab orang tua. Yang kedua adalah keluarga besar. Keluarga besar ini adalah keluarga yang terdiri dari nenek, kakek, paman, bibi, ayah, ibu, anak-anak, cucu, cicit, dan sebagainya. Dengan memperhatikan kedua gambar ini, pertanyaannya, manakah yang termasuk keluarga inti dari gambar itu dan mana yang termasuk keluarga besar? Jadi kalau saya menampilkan kedua gambar ini untuk siswa-siswi kami, pasti sudah tahu. Yang sebelah kiri adalah gambaran keluarga inti. Mengapa? Karena di sini hanya ada ayah, ibu, dan anak-anak. Sementara keluarga besar, ini kumulatif, kelompok ini besar sekali nih. Jadi orang-orang yang terdiri dari kakek, nenek, keluarga besarnya lah semua. Nah, itu namanya keluarga besar. Nah, jadi dari gambaran di atas, kami memberikan tugas untuk siswa-siswi kami dan kami berharap bahwa tugas ini dikerjakan dengan baik. Nah, dikumpulkan minggu depan. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya akan berikan, dituliskan di buku tugas, dan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? Yang kedua, apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga? Dan yang ketiga, siapa sajakah anggota keluarga? Jadi dengan memperhatikan penjelasan saya di atas tadi, juga gambar-gambar, saya percaya bahwa siswa-siswi kami akan mengetahui hal demikian. Jadi jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Saya akan meneruskan untuk bagian yang kedua mengenai fungsi atau peran keluarga. Setiap anggota keluarga pasti memiliki peran masing-masing, baik bapak, mama, dan juga anak-anak. Jadi tugas dan pekerjaan itu akan dilakukan sesuai dengan fungsi dalam kehidupan keluarga. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di dalam keluarga tadi, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, maka sekarang apa yang menjadi perannya? Yang pertama, peran seorang ayah. Ayah ini adalah kepala keluarga. Atau dalam istilah kekristenan, ayah adalah sebagai imam. Tugasnya apa? Perannya apa? Yang pertama, ayah adalah pencari nafkah. Yang akan memenuhi kebutuhan keluarga biasanya tanggung jawab seorang ayah. Berikutnya, ayah juga sebagai pengayom, sebagai pelindung bagi keluarga. Yang ketiga, ayah juga berperan sebagai imam. Sekarang kalau kita memperhatikan, apakah hanya ayah saja yang berperan dalam kehidupan keluarga? Enggak juga.
Jadi ibu juga berperan. Apa tugas ibu? Apa peran ibu? Peran ibu yang pertama adalah mengurus rumah tangga. Jadi biasanya pekerjaan-pekerjaan rumah untuk memasak, untuk menyuci, untuk menyapu, biasanya itu pekerjaan-pekerjaan ibu. Nah, apalagi pekerjaan dari seorang ibu, merawat anak-anak, kemudian melindungi, memberikan kasih sayang. Itu adalah peran seorang ibu. Sekarang apakah hanya ayah dan ibu juga yang berperan di keluarga? Tidak juga. Anak-anak juga harus punya peran. Perannya apa? Menghormati orang tua, menyayangi orang tua, belajar, dan sebagainya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau kita memperhatikan ada 6 fungsi keluarga. Ada fungsi biologis, ada fungsi sosiologi, ada fungsi psikologis, ada fungsi pendidikan, ada fungsi ekonomi, ada fungsi agama. Yang mana keluarga yang takut akan Tuhan akan melaksanakan fungsi ini dengan baik. Jadi menurut iman Kristen ada 3 fungsi keluarga Kristen. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Diberikan satu tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan alam semesta yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia. Dan hanya manusialah yang diberikan beban dan tanggung jawab itu. Yang lain diciptakan oleh Tuhan gak diberikan tanggung jawab seperti manusia. Makanya manusia disebut sebagai mitra Allah atau kawan sekerja Allah. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan, keluarga juga berdiri sebagai pemberi pendidikan bagi anggota keluarga. Mengapa? Setiap anak yang lahir akan menerima pendidikan yang utama dan pertama di mana? Di keluarga. Yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, mengekspresikan kesetiaan, dan sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi itu adalah 3 fungsi keluarga menurut iman Kristen. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sejak dari awal Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan merencanakan terbentuknya suatu keluarga karena Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, diberikan tugas dan tanggung jawab supaya mereka saling menerima, saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tuhan yang telah merancang semuanya sehingga semua itu menjadi begitu baik. Kalau kita memperhatikan dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, jadi laki-laki dan perempuan diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara alam semesta, dan hal itu tidak akan terlaksana jikalau mereka tidak beranak cucu. Jadi Tuhan akan memberikan keluarga sehingga keluarga ini dapat meneruskan mandat yang telah diberikan oleh Tuhan. Jika Tuhan diutamakan, maka sukacita, kekuatan, kemenangan, dan penghiburan akan tinggal dalam kehidupan keluarga kita. Nah, jadi kita akan merangkum semua mata pelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, keluarga Kristen adalah keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Jadi ini semua dicatat ya, supaya nanti jangan lupa. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik. Yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga. Artinya, menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat umum. Jadi harus dikerjakan tugas-tugas yang akan diberikan nantinya. Harus dilengkapi bagian-bagian yang kosong dari ayat firman Tuhan ini. Sudah ada ayat sebelumnya. Nah, jadi dihafal, dimengerti dengan baik. Jadi ada penugasan yang akan saya berikan untuk siswa-siswi kami dan dikerjakan dengan tugas yang pertama tadi. Jadi tugasnya yang kedua, terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen menurut firman Allah yang tercantum di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Jadi yang pertama dijelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan istrinya?
bersatu dengan istrinya. Yang ketiga, jelaskan pengertian satu daging dalam bagian ayat ini. Itu saja materi pembelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.